Halo, selamat malam pemirsa Geopost TV, apa kabar? Saya Disan Nugraha menyapa Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Bulan Mei bisa dikatakan adalah bulannya kota Surabaya karena ada hari jadi kota Surabaya yang nanti jatuh di akhir bulan Mei, tanggal 31 Mei. Tapi di awal bulan kita juga memperingati Hari Pendidikan Nasional dan di awal bulan tersebut juga Wali Kota Surabaya sempat menyampaikan terkait dengan pemerataan pendidikan di Surabaya yang menjadi fokus juga dalam HJKS tahun ini. Namun sebenarnya apa yang menjadi kendala? Bagaimana wajah pendidikan di Kota Surabaya saat ini? Apakah memang sudah cukup layak dan cukup baik atau memang masih banyak PR yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya? Kami bahas dalam bincang-bincang, pemirsa, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem pendidikan yang berfokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas. Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 di halaman Taman Surya, Balai Kota Surabaya. Momentum Hardiknas yang bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-733 Kota Surabaya dimanfaatkan sebagai penguat upaya keberlanjutan program pendidikan. Pemerintah Kota Surabaya mendorong berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan anak, baik dari sisi akses maupun kualitas pembelajaran. Eri menyebutkan integrasi antara pendidikan formal dan pembinaan karakter menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang unggul. Melalui pendekatan ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun yang memiliki latar belakang perilaku negatif tetap mendapat hak yang sama untuk mengenyam pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Upaya tersebut juga didukung melalui sejumlah program seperti Kampung Anak Negeri dan Asrama Bibit Unggul. Program-program ini diharapkan mampu menjadi solusi inklusif sekaligus inspirasi dari praktik baik di tingkat lokal maupun internasional, guna menjadikan Surabaya sebagai kota yang mengedepankan pelayanan pendidikan yang humanis dan merata. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama terkait disparitas kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan kawasan pinggiran. Pemerataan akses dan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Lalu bagaimana perkembangan pendidikan di Surabaya menurut para ahli? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. HJKS 2026 kesejahteraan rakyat jadi sorotan. Saya bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio untuk bincang-bincang malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang untuk Pak William Wirakusuma, anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Partai PSI, dan juga Pak Yuli Purnomo, pengamat pendidikan Kota Surabaya. Pak William dan juga Pak Yuli, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir nih. Kalau saya lihat Pak William nih, saya ingatnya sebenarnya Transum ya, tapi kok sekarang pindah komisinya ternyata ya ke Komisi D, dan sekarang memang tepat sekali karena kita akan bahas terkait dengan HJKS 2026 dan fokusnya ke kesejahteraan masyarakat terutama di Surabaya, juga berkaitan dengan pendidikan. Usai jeda pemirsa, kami bahas dalam bincang-bincang. Bicara pendidikan di Surabaya, pemirsa, tentu skupnya juga cukup luas begitu ya. Pemerintah Kota Surabaya sudah sejak bertahun-tahun yang lalu fokus pada pendidikan anak usia dini hingga SD, SMP, dan bahkan untuk yang di luar ranah dari kebijakan pemerintah kota seperti SMA dan bangku kuliah pun pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk memberikan beasiswa. Tapi saya ingin konfirmasi dulu nih ke pandangan dari anggota Komisi D, Pak William sendiri melihat wajah pendidikan di Kota Surabaya nih. Kita belum ke kesejahteraan dulu, ke pendidikannya dulu aja. Mumpung kemarin masih baru kita rayakan Hardiknas gitu ya, dan menterinya juga kesini. Menurut Pak William gimana? Ya, pendidikan di Kota Surabaya kalau saya lihat sudah
unggul daripada kota-kota yang lain ya Mas ya. Jadi IPM kita juga sudah tertinggi di Jawa Timur. Ya. Dan kualitas pendidikan juga sudah bagus. Bahkan banyak sekali warga dari kota-kota sebelah kadang ada yang ingin pindah kota Surabaya karena pendidikannya gratis gitu ya. Jadi banyak sekali yang berusaha untuk pindah kota Surabaya supaya mereka juga mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua juga banyak juga dari warga dari penduduk luar pulau kadang-kadang mengirim sekolahnya ke Surabaya untuk sekolah swasta. Banyak ada Sin Louis, ada Petra dan sebagainya yang memang terkenal bagus gitu ya. Jadi terutama dari yang dari Indonesia Timur sejak SMA pun sudah dikirim ke Surabaya untuk sekolah. Contohnya Bu Sherly Chwanda, ya kan dari Indonesia Timur juga dikirim ke Surabaya dan akhirnya menjadi gubernur sekarang. Jadi bisa dibilang kalau pendidikan di Surabaya ini udah menjadi fokus dari pemerintah Kota Surabaya sudah bertahun-tahun yang lalu dan jadi bisa dikatakan sudah langkahnya sudah lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain gitu ya. Betul. Menurut Pak William, tapi saya menurut Pak Yuli gimana nih? Bertahun-tahun juga memperhatikan pendidikan di Kota Surabaya. Menurut Pak Yuli gimana nih perkembangannya? Terima kasih Mas Gita, Pak William. Jadi pendidikan di Kota Surabaya memang saat ini cukup bagus ya, dan kalau kita membandingkan dengan daerah lain memang kita masih levelnya masih lebih atas lagi ya. Kenapa? Karena memang setiap tahunnya itu Dewan Pendidikan bersama juga waktu saya masih Dewan Pendidikan ya, itu bersama-sama dengan sebagai mitra kerja dengan pemerintah itu selalu mengevaluasi. Ya. Sehingga tidak semudah bisa langsung menjadi bagus, tidak, tapi mengevaluasi termasuk daripada mutu kompetensi daripada masing-masing siswa dan juga tenaga pendidiknya. Dan di sini yang lebih menyenangkan lagi itu ada jadi balance ya, antara bakat minat juga akademisinya. Ini yang menjadi sangat menonjol sekali. Sehingga Surabaya ini kalau saya katakan sudah bisa menjadi salah satu barometer yang ada di Indonesia saat ini, karena kita sudah siap untuk kompetitor bersaing di dunia internasional. Dan itu dibuktikan dengan hasil karya siswa-siswi yang mengikuti seleksi ataupun open turnamen, baik itu non akademis maupun selalu mendapatkan penghargaan. Dan itu dunia loh masalahnya. Nah, oleh karena itu dengan tolok ukur dengan parameter ini sehingga kita bisa mengevaluasi, oh berarti keberhasilan sekian. Nah, tapi semua itu juga ada min dan plusnya. Oke, ya, dan semua dari proses gitu ya. Tapi kalau menurut Pak Yuli, apa nih, ada turning point apa atau ada titik balik di mana pendidikan Surabaya itu akhirnya bisa dikatakan memang sudah lebih maju dibandingkan dengan daerah yang lain? Ya. Apakah memang dari fasilitas sekolahnya atau pemerataannya? Karena kabarnya PR-nya itu justru masih ada di pemerataan dan akses misalnya seperti itu. Gimana nih Pak? Jadi salah satu yang mengkontribusikan bagaimana terkait dengan pendidikan itu adalah pemerintah, ya kan? Itu kan juga ikut campur tangan ya, ikut bagaimana menunjukkan apa dan ikut dalam mengintervensi pun juga ya di sini. Artinya apa? Infrastruktur. Ya, tadi sudah dikatakan Pak ini dikatakan bahwa sekarang banyak yang masuk atau migrasi ke Surabaya karena gratis. Mencari pendidikannya mohon izin sebutnya tidak gratis, tapi dibayari oleh pemerintah daerah dengan PAD. Nah itu ya. Jadi gitu ya. Nah ini betul-betul dimanfaatkan oleh warga. Infrastrukturnya kemudian mapping untuk menempatkan posisi yang berdekatan dengan rumah. Itu sudah melalui jalur seleksi penerimaan murid baru. Jadi ini sudah merupakan ini sudah jauh sebelumnya dibuat. Jadi jauh sebelumnya itu sudah ada mapping. Oh daerah sini, dan pemerataannya memang sih kalau tingkat SD SMP memang banyak ya. Saat ini 63 SMP ya kan. Sedangkan SMA-nya masih tetap 22. Nah ini sangat menjauh. Tapi tetap ini sudah ada pemerataan. Baik itu pun yang di tingkat SD, SMP, bahkan yang di pendidikan anak usia dini, tingkat pendidikan fundamental, ini pun juga menjadi sorotan dan kepedulian daripada pemerintah kota saat ini. Kenapa kok menjadi kepedulian? Karena memang awal pendidikan itu kan dari keluarga. Kemudian masuk ke pendidikan anak usia dini. Ini adalah bentuk fundamental untuk pendidikan selanjutnya.
bentuk karakternya, kemudian bentuk pembelajarannya, bermainnya sudah diatur, termasuk sikap dan itu sudah ada di tingkat PAUD. Dan ini tidak hanya tidak hanya siswa-siswinya saja, tapi juga tenaga pendidiknya sudah mendapatkan fasilitas untuk mencapai ataupun yang belum mencapai S1 ya, itu sudah ada bentuk kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di antara UNESA itu untuk mensetarakan, karena standarnya pendidikan harus standar 1 Mas. Nah ya, dan itu pun harus linear kan. Nah ini sudah ada, ini pun pemerintah sudah luar biasa. Jadi untuk menganggarkan juga berpikir, jadi sangat-sangat care terhadap pendidikan di Kota Surabaya saat ini. Benarkah begitu kalau Pak William di Komisi D melihat gimana nih dari postur anggaran misalnya, atau mungkin Pak William juga pernah datang ke sekolah-sekolah yang ada di Surabaya gitu, apa yang jadi catatan di sana? Ya, kita dari APBD kita sudah alokasikan sekitar 22% Mas dari APBD untuk fungsi pendidikan ya. Jadi fungsi pendidikan itu termasuk beasiswa, termasuk juga perbaikan sarana prasarana sekolah. Memang ada beberapa sekolah yang menjadi catatan saya, beberapa sekolah yang di pinggiran itu memang sarplasnya masih belum bagus. Dan belum sama dengan yang di tengah kota. Nah, itu yang menjadi PR dan yang kita minta terus untuk Dinas Pendidikan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Supaya apa? Supaya warga yang di pinggiran ini tidak ingin sekolahnya di tengah kota. Nanti butuh biaya lagi buat mereka. Kita ingin semua SMP yang negeri yang di Kota Surabaya, sarana prasarannya, fasilitasnya, dan kualitas gurunya sama di seluruh Surabaya. Jadi pada waktu pendaftaran SPMP, tidak pengen, saya pengen masuknya ke SMP sekian, jadi SMP favorit. Tapi di dekat rumahnya itu juga ada sekolah yang bagus, sekolah negeri yang bagus. Sehingga tidak ada lagi masalah-masalah SPMP yang pengen ke salah satu sekolah saja dengan gitu ya. menghalalkan semua cara. Betul, gitu ya. Sampai pindah domisili gitu ya, satu kakak sampai puluhan kakak. Itu juga enggak, supaya kita bisa hindari. Dan ini sudah kita mulai, jadi perbaikan sekolah sudah kita mulai dari yang pinggiran dulu. Kalau anak-anak di tengah kota kita lihat kalau SMP 1, SMP 3, 6 itu fasilitasnya sudah bagus ya. Jadi yang pinggiran-pinggiran misalnya SMP 49 di Kutisari itu kemarin saya lihat juga atapnya masih kurang bagus, sudah mulai pengerjaan perbaikan sehingga nanti bisa sama dengan kualitas dari SMP yang dikatakan warga sebagai SMP favorit gitu ya. Padahal sebenarnya dari pemerintah tidak ada label-label favorit. Betul, itu ya. Kita mau hilangkan semua. Justru malah pengennya dihilangkan label-label seperti itu. Justru pemerintah janji gitu ya bahwa nggak ada yang dibedakan gitu, karena mau yang di tengah kota, mau yang di pinggiran kota Surabaya pun mendapatkan perhatian yang sama. Saya juga nanti akan lanjutkan bagaimana pendidikan dan HJKS ini menyoroti terkait dengan kesejahteraan. Usai jeda pemirsa. Kembali di Bincang-Bincang, pemirsa, saya masih bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Pak William dari Partai PSI, dan Pak Yuli Promo, pengamat pendidikan dari Surabaya. Tapi sekarang saya lebih mengarah ke HJKS yang juga menyoroti terkait dengan kesejahteraan. Saya ke Pak William dulu. HJKS ini kan menjadi momentum juga gitu ya. Kalau Pak William merasa apa yang menjadi bagian dari HJKS ini yang harusnya memang arahnya ke kesejahteraan masyarakat Surabaya nih? Ya, sekarang pemerintah kota dan DPRD berusaha untuk memperbaiki kesejahteraan warga Kota Surabaya. Pendidikan salah satunya gitu ya. Jadi kalau kita bilang untuk memperbaiki ekonomi kesejahteraan yang pertama adalah pendidikan. Karena itu banyak sekali yang telah dilakukan pemerintah kota. Salah satu contohnya adalah beasiswa. Beasiswa Surabaya ini sangat banyak sekali, Mas. Jadi macam-macam gitu ya. Cuma memang ada beberapa yang perlu dikritisi soal data dan lain sebagainya, tapi paling tidak sudah melangkah ke sana. Kita berharap supaya seperti yang disampaikan Mas Wali pada waktu janji kampanyenya, visi misinya bahwa satu keluarga satu sarjana, itu yang akan kita dorong terus dan kita kawal. Itu apalagi PSI ini kan salah satu pendukung Mas Wali, jadi kita akan kawal benar-benar program ini supaya bisa terjadi. Karena kalau mereka yang pendidikannya sudah menjadi lebih baik, itu keinginan kita agar mereka bisa mengangkat ekonomi keluarganya. Dia mulai dari satu anak gitu ya. Nanti kalau dia sudah berhasil bisa menolong adiknya sehingga
ekonomi keluarga ini dan keluarga di Kota Surabaya mulai meningkat kesejahteraannya. Kalau mendengar kata dikawal ini kan berarti seolah-olah ada sesuatu yang dikhawatirkan gitu sebenarnya. Ya. Apa yang dikhawatirkan di sini? Apakah salah sasaran atau bahkan mungkin ada yang harusnya dapat porsi itu tapi nggak dapat? Apa yang dikhawatirkan dari program ini? Gitu? Dari program itu selalu kan yang dikhawatirkan tidak cuma beasiswa ya Mas ya. Semua program yang selalu harus kita awasi adalah tepat sasarannya. Tepat tidak sih programnya itu? Apakah bisa menjangkau dengan tepat gitu? Karena problem di Kota Surabaya salah satunya adalah masalah kependudukan. Banyak sekali warga yang KTP dan domisilinya berbeda alamatnya. Jadi kesadaran warga untuk pindah alamat itu masih belum ada. Jadi kita khawatir kalau itu tidak bisa tepat sasaran karena mereka yang beda KTP kan diblokir sama pemerintah kota. Jadi sudah mulai muncul nih ya? Sudah muncul, jadi mereka jadinya nggak bisa dapat gitu loh. Jadi karena ya masalah cuma alamat KTP dan alamat domisili yang beda, terblokir. Yang kedua tentang DTSN itu juga, itu beberapa data juga masih belum tepat. Contoh ada beberapa warga, bahkan anggota dewan DTSN-nya di sini tidak sesuai. Ada yang desil 1 Mas anggota dewan Mas. Ada yang desil 0. Nggak mungkin gitu ya, Itu mustahil. Mungkin gitu ya. Oke misalnya 7, 8 masih logik gitu ya. Cuma kalau ternyata anggota dewan yang sudah mempunyai gaji cukup tinggi gitu ya. Kemudian desilnya desil 1. Berarti kan bagaimana dengan data ini. Jadi kita awasi semua hal-hal itu. Juga ada beberapa mereka yang seharusnya mendapatkan atau dalam levelnya adalah desil 5 ke bawah, ternyata di datanya desil 8 Mas. Itu banyak kita jumpai juga. Mereka yang mungkin dulunya orang tuanya adalah yang punya mampu, tetapi pada waktu anaknya ternyata ekonominya menurun dan itu tidak terupdate masih. Jadi ada satu kejadian, kita ada salah satu warga yang membutuhkan bantuan tetapi alamatnya di Kertajaya Indah gitu misalnya. Ternyata itu rumahnya adalah rumah warisan orang tua. Dan mereka pun tidak mampu untuk merawat rumahnya bahkan gitu ya. Bahkan bayar PBB aja kesusahan misalnya. Nah, itu harus juga menjadi perhatian kita supaya benar-benar memang dulunya misalnya desil tinggi ternyata desilnya rendah ya juga harus ada perubahan ini gitu ya Mas. Jadi itu yang kita khawatirkan bahwa ketepatan sasaran data ini penting. Ya, meskipun satu suara bahwa program dan niatnya satu keluarga satu sarjana itu sudah sangat bagus begitu ya. Ya betul. Saya ke Pak Yuli sendiri, kalau Pak Yuli juga mengamati beberapa proses perubahan sistem beasiswa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, Pak Yuli sendiri merasa gimana nih? Karena kan mungkin oke lah dari skup pemerintah kota kan sampai ke SMP gitu. Yeah. Selepasnya gimana nih, SMA kan ke provinsi gitu. Yeah. Nanti pas kuliah gimana lagi gitu. Proses ini yang Pak Yuli amati seperti apa? Jadi gini Mas, beasiswa itu ada yang PAUD pun sekarang sudah dapat beasiswa. PAUD ya. Saya tidak menyebutkan nominalnya dulu. Yang kedua untuk SD sudah jelas ya. Melalui PAD. Kemudian SMP juga jelas. Ya. Yang SMA itu juga mendapat beasiswa. Ya, SMA. Kemudian sampai perguruan tinggi itu pun juga masih mendapatkan beasiswa. Kebetulan saya beberapa tahun yang lalu sebagai tim seleksi. Dan mengalami beberapa perubahan, bukan perubahan tapi perbaikan perwali. Dari 135 ke 45, kemudian sekarang mengacu pada perwali nomor 4 tahun 2026. Ini kita sesuaikan, kita lihat dengan de facto, apa yang seperti disampaikan oleh Pak Willy tadi. Apakah tepat sasaran? Yang alamatnya tidak sama dengan saat ini, ya kan? Itu kan sudah kena istilahnya di perwali ada kalau nggak salah nomor 98 ya, tidak sesuai itu akan diblokir. Nah, itu salah satunya, ya. Nah, setelah itu ada beberapa proses, ya. Di perguruan tinggi pun itu ada yang namanya beasiswa ongoing. Ongoing ini yang sudah berjalan tapi adik-adik ini tidak bisa menyelesaikan karena UKT-nya, karena
kehidupan sosial yang seperti disampaikan Mbak Wita tadi, mungkin ada yang kena PHK dan segala macam. Ya kan? Ada perubahan-perubahan dalam perjalanan perubahan. Gitu ya. Jadi kesejahteraan ini memang kita sangat-sangat selektif. Ya kan? Bagaimana caranya betul-betul anggaran ini itu mencapai sasaran dan apa harapannya pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Pak Wali ini, ya kan? Satu keluarga, satu sarjana. Ya. Yang tadinya hanya sebatas negeri, sekarang sudah berkolaborasi dengan swasta. Kita turun sendiri pada waktu itu. Kita lihat ternyata betul-betul ya secara de facto memang harus dibantu. Tapi tidak hanya sekedar kita visitasi, tapi kan melalui proses ada pendataan ulang. Ya, dilihat benar enggak? Ya, karena di situ ada upload sekarang banyak sekali yang harus kita lihat, ya kan, yang harus kita selektif. Itu pun kalau kita masih merasa kurang pas, kita akan kunjungan. Seperti yang Pak Winta untuk verifikasi ternyata, gitu ya? Verifikasinya ternyata rumah mertuanya Luna, sedangkan dia tidak bertempat tinggal di situ juga bisa. Nah, tidak mengurus kakaknya dan segala macam. Jadi sangat-sangat selektif dan betul-betul supaya mencapai sasaran. Kemudian juga tidak kalah pentingnya untuk menentukan mahasiswa atau keluarga ini, tidak mampu atau tidaknya itu kan sangat sulit. Karena SKTM sudah tidak berlaku 2 tahun yang lalu. Surat keterangan tidak mampu. Ya kan, itu sudah nggak ada. Nah, ini kemudian kita coba menggandeng dengan kelurahan. Supaya membuat pernyataan, ya. Kemudian yang outret atau yang secara de facto melihat di lapangan adalah petugas kelurahan. Benar enggak? Dengan menginvestigasi yang sekitarnya. Baru ada tanda tangan dari lurah, ya, untuk atau camat untuk disampaikan ke ke pemerintah bahwa ini betul-betul membutuhkan bantuan, ya. Jadi tidak hanya sekedar berdasarkan yang ada di dokumen, ya kan, ataupun saat ini kan dari dinas sosial, ya kan. Nah, tapi kenyataannya juga sekali lagi banyak juga yang belum terdaftar di sana. Artinya apa? Artinya pramiskin. Nah, ini kan juga harus diperhatikan supaya tidak menimbulkan kesenjangan. Loh, itu loh kehidupanku sekarang kok dapat. Nah, ini yang harus kita betul-betul monitoring, betul sekarang pengawalan. Jadi pengawalan itu secara all out. Tidak hanya dikawal prosesnya berhasil apa enggak, anggarannya memenuhi sasaran apa enggak. Tepat sasaran apa enggak. Ini yang harus dikawal. Benar Pak Wali tadi. Ini yang harus dikawal, bukan ada ini something ada satu syarat, tidak. Tapi benar enggak sasarannya pas enggak. Nah, ini yang dan itu sangat sulit bagi kita. Sangat sulit, betul. Iya. Sangat sulit sekali. Jadi memang perlu verifikasi berlapis juga untuk membuat ini jadi memang benar-benar tepat sasaran. Tapi setidaknya memang pemerintah Kota Surabaya punya sistem dan sistemnya ini memang berjalan dan dukungan dari lapisan dari kelurahan, RT, RW dan masyarakat yang proaktif juga untuk bisa menjalankan program-program seperti beasiswa ini juga bisa berjalan dengan sukses. Tapi di sisi lain juga ada beberapa pertanyaan nih terkait dengan labeling sekolah favorit. Apakah memang sekolah-sekolah yang di pinggiran Kota Surabaya ini kualitasnya sudah cukup bagus? Tenaga pengajarnya apakah sudah cukup merata? Fakta di lapangan seperti apa? Kami akan bahas usai jeda pemirsa. Bicara terkait dengan pendidikan termasuk yang ada di Kota Surabaya atau bahkan mungkin di kota-kota lain juga tempat Anda tinggal, pemirsa, selalu ada yang merasa bahwa sekolah ini lebih bagus daripada sekolah yang lain, padahal mungkin statusnya sama-sama sekolah negeri. Dan ini sebenarnya tidak boleh gitu ya. Pemerintah Kota Surabaya pun menyatakan bahwa semua sekolah, terutama sekolah negeri di Surabaya yang dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya pun sama rata. Tapi fakta di lapangan seperti apa nih? Apakah tenaga pendidikannya juga memang sudah merata kualitasnya? Apakah fasilitasnya juga sudah merata di sana? Saya pengen langsung konfirmasi ke Pak Willy dulu. Pak William, gimana nih kondisinya nih? Oke lah, nggak ada sekolah favorit. Tapi kan tantangannya ketika pemerintah mau menghapus label itu adalah ya pastikan gitu. Berarti kualitasnya merata di setiap sekolah, mau pinggiran, mau tengah kota. Seperti apa kondisinya? Ya, tantangannya yang pertama kita harus perbaiki sarana prasarana dulu, Mas. Jadi kita sedang berusaha anggaran itu untuk memperbaikan sarana supaya terus sama. Ada anggarannya terus ada. Jadi kita kan anggaran 22% itu sampai
2 triliun lebih ya. Jadi Saya khawatir habis buat beasiswa aja nih. enggak. Nah, beasiswa cuma porsi sedikit Mas. Beasiswa cuma 190 miliar. Dari 12T itu masih 192. 192 miliar. Jadi 192 miliar untuk beasiswa. Itu pun untuk skala pemerintah daerah sudah cukup besar sebenarnya. cukup besar, tapi untuk Surabaya kecil dari 12 triliun ya. Tapi sarana prasarana ini kita perbaiki dan guru juga mulai kita rotasi semua. Ada rotasi guru. Ya, rotasi. Jadi mereka kepala sekolah, guru-guru kita akan rotasi. Dan lebih banyak juga kita ingin guru juga mengajar di tempat dekat dengan rumahnya. Oke. Supaya guru juga harus sejahtera dong, Mas. Guru juga nggak crossing sana Nggak sini. crossing gitu sana ya. sini. Kalau misalnya rumahnya misalnya Benowo, kemudian ditugaskan di Kutisari ya lumayan itu biayanya ya. Jadi kita ingin kesejahteraan guru juga diperbaiki. Jadi kita akan tempatkan sesuai dengan dekat dengan rumah, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kesulitan kita adalah kekurangan guru, Mas. Nah, itu dia. Faktanya di kota Surabaya kita kurang sekitar 6.000 guru. Nggak sedikit. Nggak sedikit. Sangat banyak. Dan itu sangat perlu. Kita sedang minta Dinas Pendidikan untuk terus bersurat ke pemerintah pusat supaya ini dipenuhi. Karena kenapa? Kalau ini tumpuan 6.000 tidak dipenuhi, nanti sudah mulai guru-guru pensiun ini sudah mulai nambah terus juga. Semakin berkurang jadinya jumlah. Semakin berkurang juga. Nah ini tantangan kita salah satunya juga dari guru-guru juga. Apa kendalanya Pak William ketika kita sampai kekurangan segitu banyak tenaga pendidikan? Ya karena formasi guru belum dibuka oleh pemerintah pusat. Guru sekolah negeri itu kan statusnya adalah pegawai negeri, ASN. Nah belum ada pembukaan formasi guru untuk kota Surabaya. Mungkin ada tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang kita ajukan. Misalnya kalau kita tahun ini ngajukan 6.000 ternyata yang dibuka formasinya cuma 1.000 atau sekian gitu ya. Jadi belum memenuhinya. Jadi itu memang salah satu tantangan kota Surabaya. Ya. Yang kedua juga kalau kita mau buka sekolah baru negeri Mas, tantangannya juga kasihan yang swasta. Jadi yang pinggiran-pinggiran gitu, kalau kita memang butuh sekolah gitu ya, yang untuk yang gratis. Tetapi kalau begitu kita buka di sana, ada sekolah swasta yang terdampak. Jadi itu Dinas Pendidikan sudah mapping. Jadi kita kalau buka sekolah negeri di situ tidak berdampak kepada swasta yang signifikan. Jadi kalau ada sekolah negeri di situ tidak akan mengurangi jumlah murid yang akan mendaftarkan swasta, gitu ya. Tapi kalau misalnya memang di situ diperlukan, terutama untuk mereka keluarga-keluarga tidak mampu, karena kalau swasta kan bayar, Mas. Tapi kita akan tetap buka juga, gitu ya. Kecuali sekolah swasta mau memberikan beasiswa atau memberikan kuota untuk siswa mitra warga namanya. Jadi dari keluarga gamis, keluarga tidak mampu, sekolahnya di swasta, tapi yang biayai pemerintah. Jadi dapat uang SPP-nya dari pemerintah, seragamnya juga gratis. Jadi fasilitasnya seperti siswa yang sekolah di sekolah negeri, tetapi dititipkan di sekolah swasta. Nah ini juga harus ada kerjasama dengan swasta. Mau enggak mereka memberikan kuota, misalnya 10%, 20% bangkunya untuk warga miskin yang dibiayai oleh pemerintah kota. Ini yang selalu menjadi perdebatan dengan sekolah-sekolah swasta juga. Oke, itu yang dipotret oleh Pak William. Kalau dari Pak Yuli gimana nih untuk pemerataan gitu ya? Karena kan masih rasanya itu masih stigma sekolah pinggiran, sekolah tengah kota, favorit non favorit itu masih ada meskipun nggak sekuat zaman dulu gitu ya. Sekarang sudah mulai terminimalisir. Gimana Pak? Jadi saya jadi ingat awal ketemu sama Pak Wali. Program pertama tugasnya bagaimana caranya sekolah negeri, sekolah swasta itu bisa sama-sama dengan sekolah negeri. Kan saat ini tuh di seleksi penerimaan murid baru itu kan berebutnya ke negeri. Iya kan? Swasta kadang-kadang nanti dulu. Terpisah gitu iya, ya. terpisah. Kita tidak berbicara favorit dulu, ini dulu. Karena sudah minded banget ke negeri. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat sudah mempunyai label, melabelkan bahwa sekolah ini favorit. Ya kan? Saya tidak akan sebutkan sekolah mana aja. Menurut saya semua itu sudah favorit. Ya. Sekolah ini kan hanya tempat. Kata kuncinya sekolah itu tempat. Ya, tempat untuk belajarnya, tempat untuk mencari ilmunya. Tapi in dan outcome-nya siswanya ini yang menjadikan sekolah itu jadi favorit. Kalau embrionya, siswa-siswinya yang di sini tingkat intelijensinya, tingkat kemampuannya,
rata-rata itu sudah bagus nanti semuanya. Jadi tidak ada bisa membedakan, ya kan? Nah, sekarang ini kan sudah ada jalur seperti Pak Win tadi, seleksi penerimaan murid baru melalui jalur zonasi, jalur segala macam, sehingga berlomba-lomba gimana caranya aku ke sana. Sebetulnya itu sangat tidak kurang relevan kalau buat saya. Jadi yang betul itu memang guru itu semua sama, Mas. Di mana-mana juga sama. Kurikulumnya juga sama. Cuman yang berbeda itu adalah siswanya yang sekolah itu. Kalau memang dia itu kompeten, maaf ya, kalau dibandingkan dengan favorit yang ada di tengah kota, kan sekolah favorit itu kebanyakan di tengah kota, Pak. Artinya kecamatannya juga satu kecamatan lagi. Iya, betul. Iya, kecamatan satu kecamatan ya kan tuh. Satu kecamatan direbut beberapa. Ini kan sangat impossible dan kan saya kira kota tidak. Ini sudah ditata oleh pemerintah kota. Sudah diatur melalui seleksi penerimaan murid baru. Dengan sistem zonasi 1 2, sistem prestasi ya kan. Ini maksudnya kan penyerataan. Iya kan? Loh, tinggal persentasenya aja. Prestasi apa yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa para keberhasilan itu tidak hanya akademisi saja tapi bakat minat juga bisa. Dan ini salah satunya untuk pemerataan supaya adik-adik ini betul kalau gurunya itu semua sama ditaruh di sana sama, apalagi kalau dekat dengan rumah itu memang benar ya, satu efisien, kemudian tidak capek ya kan. Kalau jaraknya jauh kan ya kasihan juga sampai dong. sekolah udah sampai capek sekolah duluan, udah nanti capek. penanganan siswa beda gitu. Nah itu salah satu ya. Terkait dengan kekurangan guru itu memang belum dibuka ya Pak William kan? Belum. Dan itu masih sangat-sangat kurang. Itu sudah beberapa tahun yang lalu, Mas. Jadi kita berbicara sekarang masalah bagaimana adik-adik ini bisa duduk bersama tapi tidak ada dikotomi iki bocah iki hanya batasan pemikiran tingkat intelektualnya sekian, kompeten itu yang harus dipecahkan, yang harus cari akar permasalahan. Jadi dimixing, dibaurkan sehingga nanti akan merata. Entah itu di daerah Romo Kalisari, entah ada yang di mana di daerah mana itu daerah Rungkut, ya kan itu semua sama. Yang jelas kalau bisa semua kecamatan itu harus ada sekolahnya. Nah, ya kan itu. Memang kalau sekolah baru itu ya orang juga ragu, waduh gurunya nanti belum benar. Padahal itu hanya prediksi yang tidak benar. Ya, karena standarisasi guru juga sudah ada. Sekolah itu gitu sudah ada akreditasinya, ada asesornya, sudah dinyatakan layak untuk mengadakan pembelajaran. Nah ini yang masyarakat harus tahu. Semua sama itu hanya tempat. Cuma yang sekolah anak kono pinter-pinter apa ora, memang itu masalahnya. Nah, terkelompok atau enggak akhirnya. Tapi sekarang memang harusnya sudah bisa lebih majemuk gitu ya, karena sekali lagi fasilitas diperhatikan sama oleh pemerintah, kualitas guru juga sudah diperhatikan sama dan bahkan ada rotasi juga. Baik, itu yang menjadi kunci untuk pemerataan dari akses pendidikan ini pemirsa. Kami akan masih lanjutkan lagi terkait bahasan ini di bincang-bincang usai jeda pemirsa. Baik pemirsa, lanjut dalam bincang-bincang kami masih membahas terkait dengan HJKS 2026 kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat terutama di Surabaya. Memang kalau bicara tentang kesejahteraan seperti yang dibahas dalam diskusi ini adalah pondasinya tentu diawali dari pendidikan. Ini juga yang sempat disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam sambutannya di Hardiknas 2026. Saya masih bersama dengan anggota Komisi D Pak William di sini. Pak William, kalau bicara tentang pendidikan juga gitu ya. Oke, anggaran sudah sebegitu besar, beasiswa sudah sebegitu besar, tapi tadi menemukan beberapa permasalahan. Dalam kondisi-kondisi memang terbatas gitu ya, apakah memang anggaran yang besar ini sudah bisa menjawab semuanya begitu, atau mungkin butuh dukungan juga dari masyarakat untuk mensukseskan sistem yang dibangun ini? Gitu? Ya, kalau anggaran dibilang cukup atau enggak, mesti selalu akan bilang enggak cukup, Mas. Ya gitu, cuma ya memang perlu bantuan dari masyarakat, karena Surabaya ini kan satu keluarga, harus saling bantu. Supaya warga juga membantu kita, pemerintah kota. Contoh simpel, kalau pindah ya lapor gitu loh ya. Dan kemudian kalau cari sekolah, tinggal aja cari sekolah di dekat rumahnya, dengan sesuai dengan zonasi. Kecuali mereka yang berprestasi punya kesempatan untuk pindah zona gitu ya. Cuma
kita harus sama-sama mensukseskan apa yang telah direncanakan pemerintah kota supaya kota Surabaya ini menjadi lebih maju gitu ya. Kalau mereka yang di pinggiran, kami berusaha untuk memberikan sekolah yang bagus juga, ya monggo dimanfaatkan juga, tidak perlu yang mencari-cari gitu ya. Kemudian kalau mungkin pemerintah sendiri yang kerjakan tidak bisa, makanya jadinya seperti pemerintah otoriter, harus begini, harus begitu, harus kerja sama dengan masyarakat. Salah satu contohnya Mas Wali juga punya program Sinau Bareng, itu adalah program yang bagus juga di balai-balai RW, di mana warga membantu warga, Mas. Jadi ada relawan-relawan di balai RW yang ngajari anak-anak Sinau Bareng gitu ya, ada yang setiap Sabtu, ada yang setiap Jumat, ada yang setiap Minggu di balai-balai RW. Dan kita lihat beberapa program ini juga berjalan dengan baik. Dan saya juga tahu sendiri di beberapa tempat, bahkan yayasan-yayasan sosial juga ikut bantu. Jadi mereka yang mampu untuk mengajar anak-anak itu, mereka akan turun voluntary, jadi mereka tidak dibayar, Mas. Mereka tiap minggu datang tiap minggu untuk mengajar anak-anak. Dan di situ terdapat bonding, membentuk karakter mereka juga, bahwa mereka sama-sama warga Surabaya saling bantu. Mereka mungkin yang tidak kenal dengan golongan tertentu jadi bisa kenal gitu ya. Mereka yang memang butuh pelajaran yang lebih tambahan, tapi mungkin karena ada ekonominya kurang bagus, jadi tidak bisa les. Ini ada Sinau Bareng, mereka juga belajar di situ. Selain itu juga karakter mereka dibangun dengan saling membantu tadi itu. Dan sudah banyak tempat juga ini juga berhasil. Jadi karakter wilayahnya juga saya perhatikan juga sudah berubah juga. Ini yang sebenarnya khas Surabaya ya, saling bantu satu sama lain gitu ya, kekeluarganya juga harus kuat. Tapi bicara tentang karakter, tadi Pak Yuli juga menyebutkan beberapa kali pendidikan dengan berbasis karakter. Yang seperti apa dan bagaimana kondisi di Surabaya sebenarnya? Karena kan ini harusnya bisa jauh lebih tepat nih ketika memperhatikan karakter dari siswa juga. Ya. Gimana dengan kondisi di Surabaya, Pak? Jadi saat ini kemarin saya sudah di sosial media menyampaikan di Hari Pendidikan Nasional yang 26 ini menjadi sorotan itu adalah di samping pendidikan yang formal ya, yang tingkat akademisinya, kemudian bakat minat, tidak kalah pentingnya itu yang harus diperhatikan adalah pendidikan karakter dan pendidikan keluarga. Karena kenapa? Secara fenomena saat ini ya, itu monggo. Ya, itu karena masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih banyak yang harus dibenahi. Maaf dengan adanya, ya memang sekarang udah nggak seperti yang dulu karena Pak Wali turun sendiri loh ini ya kan. Untuk ronda istilahnya ya. Yang namanya tawuran itu sudah mulai berkurang, alhamdulillah ya kan. Kemudian yang kena bullying dan segala macam itu juga sudah mulai berkurang, tapi masih ada. Ya kan? Nah ini yang harus supaya tidak berkembang dan tidak bias ya. Termasuk juga terkait dengan lifestyle. Ya, lifestyle ataupun sikap attitude ini juga sangat fundamental, sangat berpengaruh sekali. Pengaruhnya dari mana? Juga dari medsos, dari ekonomi. Dan ini adalah kenapa peran keluarga tadi saya soroti itu lebih diperan aktifkan. Nah, apalagi sekarang ini pemerintah kota melalui PAUD ya, melalui Pokja PAUD itu sudah ada namanya sekolah orang tua hebat. Nah, itu sudah mulai dasar. Itu yang diperkarsai oleh Bunda Rini. Bunda Rini itu istrinya Pak Erik, Bunda Erik Kayati. Itu. Jadi ini yang harus betul-betul di-follow up, kemudian bagaimana hasil evaluasi saat ini, apakah itu sudah ada tindakan dari keluarga atau sekolah orang tua hebat ini? Itu kan bisa dilihat nanti di lapangan tuh Mas, secara de facto. Iya kan, nah kalau sudah berkurang dan segala macam, bullying tidak ada, pelecehan seksual tidak ada, kemudian juga gawai ya kan, nah pengaruhnya kan luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah himbauan untuk anak-anak yang menggunakan sepeda motor ya kan, belum waktunya ya, ini monggo kita sama-sama. Ya, kita sama-sama itu terkait dengan karakter dan yang tadi saya sampaikan. Ya. Kemudian tadi sempat disampaikan oleh Bapak terkait dengan masalah kesejahteraan dan semuanya, saya kira sudah cukup luar biasa Surabaya ini. Terkait dengan masalah beasiswanya, terkait dengan masalah kepeduliannya, ya, bahkan sampai tingkat PAUD, ya, bahkan sampai tingkat jenjang mahasiswa. Saya kira sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana masyarakat ini berperan serta.
ya kan, berperan serta, ya kan. Dan ya apa carane sekolah itu apik dan anak-anaknya itu betul-betul kualitas bukan kuantitas. Terus juga sudah ada sekolah, sekolah apa namanya, sinau bareng. Nah, sinau bareng itu kan di RW-RW. Ya, RW-RW itu sudah diperbaiki semua. Dengan dana kelurahan, dana kecamatan, sudah bagus semua. Siapa tenaga-tenaga pendidiknya, siapa tutornya? Tutornya itu adalah volunteer yang mendapatkan beasiswa pemuda tangguh tadi. Kan yang ada masih kuliah ya Pak Willy. Nah, belum selesai, masih semester berapa. Itu yang memberikan sebagai tutornya, sebagai pematerinya. Nah, tapi tidak hanya sebatas akademis saja, tapi juga bakat minatnya. Ada dilatih tari, ada ngaji. Loh iya. Jadi sekarang itu all out, Pak. Nah ini yang betul-betul luar biasa. Kita kan harus mengacungi jempol. Karena arah ini adalah tujuannya positif. Ya. Terkait hari apa memang ada rotasi. Ya, nah, waktunya kan ya. Dan itu ada gurunya juga, guru dari SD ini, dari SMP ini. Saya pegang kok datanya itu. Gitu, ya itu. Jadi saya lihat, oh iya, saya cek, oh benar. Dan ini supaya masyarakat itu juga mengapresiasi iki lho, pemerintah nyediakno fasilitas dan segala macam. Monggo kita guyupi, maksud saya begitu. Nah itu. Jadi semua memberikan kontribusi, semua all out, termasuk kuncinya juga berarti adalah keluarga. Iya. Karena jangan lupa keluarga juga menjadi skup paling kecil yang juga menjadi kontribusi yang paling besar justru. Betul. Jadi harus memperhatikan juga bagaimana keluarga bisa menjaga anak-anaknya dan lingkungan di sekitarnya. Kami masih akan lanjutkan usai jeda, pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Bincang-Bincang. Dan kalau bicara tentang Kota Surabaya, apa yang ada dalam penjelasan malam hari ini rasanya dalam skup pendidikan pemerintah berusaha untuk selalu all out. Dan kenapa bicara pendidikan itu menjadi begitu penting? Karena kunci untuk bisa mensejahterakan warganya juga berawal dari pendidikan. Saya ke Pak Yuli dulu sebelum kita ambil konklusi dari perbincangan ini. Kalau Pak Yuli merasa apa yang harus menjadi catatan nih? Karolah mungkin Pak Yuli merasa udah cukup bagus berjalan, tapi yang harus menjadi catatan pemerintah Kota Surabaya agar pendidikan dan kesejahteraan ini bisa benar-benar terjaga dan berkualitas, ya. Apa yang harus menjadi perhatian? Terima kasih. Jadi pendidikan itu tidak bisa stagnan. Monitoring, evaluasi, ya, kemudian meningkat itu harus ada. Karena pendidikan nggak bisa berhenti sampai level tertentu, tidak. Karena ini merupakan salah satu tuntutan. Di samping bersaing untuk dengan dunia internasional. Ini kan makin berkembang. Nah, itu pemerintah betul-betul harus bisa mengevaluasi, memonitoring dan mengawal. Termasuk antara guru, pendidik dan juga siswa. Kemudian juga tidak kalah pentingnya keterlibatan orang tua atau keluarga. Kemudian masyarakat. Kenapa saya katakan keterlibatan keluarga dan orang tua dan masyarakat? Karena fenomena saat ini sudah tidak sama seperti waktu kita masih sekolah. Ya kan? Fenomenanya sudah berbeda banget. Ya, apalagi kena pengaruh media sosial, ya, kemudian kena masalah dan lain sebagainya. Saya tidak berpanjang lebar, tapi ini tugas pemerintah tetap harus mengevaluasi dan memonitoring. Dan itu nanti akhirnya akan mendapatkan titik kulminasi yang betul-betul maksimum keberhasilan. Dan ini harus kita jaga. Barometer tidak hanya kesejahteraannya saja, tapi juga kualitas dan juga kemampuan, kompetensi daripada anak bangsa yang ada di Kota Surabaya ini. Itu yang paling penting. Jadi tetap peran serta pemerintah, peran serta DPRD, dan semuanya harus terlibat dalam pendidikan. Karena pendidikan menurut pendapat saya ini adalah pilar suatu negara. Oke, sebegitu pentingnya begitu ya. Iya. Saya ke Pak William sebagai anggota dari Komisi D begitu ya, dan ini berkaitan betul dengan kesejahteraan masyarakat. Proyeksi di tahun ini apa nih Pak yang harus dicapai oleh pemerintah yang menjadi concern juga dari Komisi D untuk kesejahteraan warga Surabaya? Yang paling tidak kita harus lihat bahwa IPM Kota Surabaya naik lagi. Ya. Kemudian indeks
pembangunan manusia itu harus tetap tertinggi di Jawa Timur, kalau bisa nasional juga. Tetapi yang penting disoroti lagi adalah yang dipertahankan adalah keberlanjutan, Mas. Iya. Oke. Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya kalau tentang sustainability itu saya bilang sangat kurang. Banyak sekali program pemerintah yang tidak berkelanjutan. Di awal sangat bagus, tapi di tengah-tengah mulai berkurang. Banyak sekali Transum misalnya, transportasi umum Surabaya, sekarang Surabaya Bus modelnya sudah tidak karu-karuan gitu ya busnya. Kemudian Kalimas wisata juga sudah berkurang, jangan sampai Sinau Bareng juga mulai menurun gitu ya, karena saya juga dapat laporan dari beberapa RW sudah mulai menurun, Mas. Sampai kami harus bantu dengan melalui relawan volunteer dari yayasan sosial, dari teman-teman anak-anak yang ayo kita bantu Kota Surabaya. Kita sampai sediakan 400 relawan untuk sebar ke Kota Surabaya, di mana yang Sinau Bareng yang sudah melempem kita gas lagi, kita kasih semangat lagi itu untuk membantu wali kota agar program-program wali kota ini sustainability-nya menjadi lebih baik. Gitu sih. Karena menjaga keberlanjutannya itu sebenarnya yang justru tantangan ya. ya. Jadi tidak beli capek, harus kerja terus, kerja keras. Itu karakternya Surabaya, bonek dan harus kuat gitu ya. Jadi bukan sekedar bikin program yang bagus-bagus, tapi cuman ya gebiar di awal doang gitu ya. Tapi bagaimana program yang bagus bisa tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat Surabaya bisa tercapai. Pak William, terima kasih sudah bersama kami. Pak Yuli juga terima kasih. Dan juga menjadi catatan bersama pemirsa bahwa pemerintah Kota Surabaya memang concern betul, dan kita juga melihat gimana nantinya ketika memang pemerintah punya niatan yang cukup bagus, DPRD Kota Surabaya juga mengawal program-program yang ada, dan kita sebagai warga juga bagaimana melihat program ini berjalan, mendukung dan merasakan hasilnya. Kalau program bagus, harusnya hasilnya juga bagus. Saya Disa Nugraha pamit dari Bincang-Bincang. Sampai jumpa.